Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi memberlakukan peraturan pemerintah yang melarang penjualan rokok eceran kecuali rokok elektrik. Hal ini guna menekan jumlah perokok aktif di Indonesia yang mayoritasnya merupakan remaja. Indonesia memasuki darurat perokok anak dan remaja. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia 2023, mayoritas perokok aktif berusia 15 hingga 19 tahun, disusul perokok usia 10 hingga 14 tahun. Atau dari jumlah total 7 juta orang perokok aktif di Indonesia, hampir 60%-nya merupakan perokok di usia anak dan remaja. Untuk mencegah peningkatan perokok aktif di usia muda, maka pemerintah mulai menertibkan penjualan rokok eceran kepada kalangan anak dan remaja. Hal tersebut disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang melarang penjualan rokok eceran per batang kecuali rokok elektrik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengesahan aturan tersebut dapat menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia. Meski begitu, peraturan ini masih menuai pro dan kontra. Pasalnya, larangan penjualan rokok eceran ditenggarai akan merugikan pihak penjual warung-warung kecil. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Nadia Tarmizi, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dan Ahmad Nur Hidayat, selaku Pakar Kebijakan Publik. Mari kita sapa langsung. Baik, halo selamat siang Bu Siti dan juga Pak Ahmad, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Baik. Salam sehat, Mbak Lintang. Baik. Kita akan membahas tentang melarangan rokok eceran atau ketengan ya. Mungkin kita ke Bu Nadia terlebih dahulu, Ibu. Ibu mungkin boleh dijelaskan, Bu, sebenarnya data terkini dari Kemenkes RI berapa nih perokok aktif yang kebanyakan dari anak-anak dan remaja. Dan juga, Bu, mungkin urgensinya apa sih, Bu, dengan adanya kebijakan ini, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat dari hasil daripada GATS mengenai angka prevalensi merokok dan juga dari hasil SKI, memang kita melihat bahwa pada khususnya perokok muda itu terjadi peningkatan prevalensi dari atau angka kejadian merokok. Sementara kalau kita melihat dari angka prevalensi merokok pada segala usia memang terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat angka prevalensi pada usia di atas 15 tahun itu kalau saat ini dari hasil SKI itu masih pada angka 18%. Nah, beberapa faktor yang juga dari hasil penelitian GATS kita ketahui bahwa pengaruh terbanyak daripada perokok pemula atau perokok remaja itu dikarenakan akses untuk mendapatkan rokok itu dipermudah dengan pembelian yang sifatnya eceran, sehingga mereka bisa membeli dengan harga yang tentunya terjangkau oleh mereka. Selain itu, faktor lain kita tahu dengan adanya platform-platform elektronik, berbagai iklan terkait rokok ini juga banyak sekali, dan kita tahu bahwa remaja-remaja juga sangat akses ya pada platform-platform aplikasi yang sifatnya elektronik ini. Jadi di sinilah kemudian kita melihat beberapa hal yang terjadi perubahan, artinya secara nasional prevalensi merokok turun, tetapi pada remaja atau pemula itu terjadi peningkatan dan beberapa faktor yang menyebabkannya. Oke, terjadi peningkatan perokok aktif begitu ya, Bu, ya, pada remaja dan juga anak-anak. Mungkin Bu, masih ke Bu Nadia. Bu Nadia, mungkin ini kan juga alasannya adalah salah satunya untuk mengurangi konsumsi bagi anak-anak dan remaja para perokok aktif. Mungkin ini cara pelarangan rokok ketengan ini apakah efektif, Bu, untuk dilakukan? Ya, tentunya ini bukan single intervensi ya Mbak Lintang ya, bahwa satu penjualan rokok ketengan ini tadi ya, karena kita ada hasil evaluasi dari WHO itu mengatakan bahwa salah satu penyebab mengapa kemudian remaja bisa mengakses rokok ini adalah karena bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Artinya mereka bisa membeli melalui rokok eceran, dan benchmark kita ke negara-negara lain itu penjualan rokok ketengan itu sudah tidak
diperlakukan lagi ya di banyak negara praktek ini. Nah, sehingga ini tentunya sebagai upaya-upaya untuk kita menekan perokok aktif pemula atau remaja adalah salah satunya tentunya bagaimana penjualan rokok ketengan ini tidak dilakukan lagi. Baik Bu Nadia, tentunya ini adalah juga kebijakan yang baik ya bagi pemerintah untuk para masyarakat dan juga mungkin salah satunya adalah perokok aktif yaitu anak-anak dan remaja. Kita ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Mas Ahmad, melihat adanya kebijakan pelarangan rokok ketengan ini, dari kacamata Anda seperti apa? Apakah ini kebijakan yang juga efektif? Ya, tentunya kita perlu mengevaluasi ya terlebih dahulu ya, Mbak Lintang ya. Apakah sebetulnya peraturan yang dikeluarkan, peraturan pemerintah 28/2024 ini sudah sesuai antara desain kebijakannya dengan tujuannya? Kalau kita lihat kan tujuannya adalah bagaimana prevalensi anak ya, juga termasuk ibu hamil dan juga kelompok masyarakat bawah itu mengurangi ya konsumsi mereka terhadap rokok. Dan saya kira kalau kita lihat dari luar, ya, maka kita harus apresiasi karena pemerintah sudah sangat sadar sekali akan kesehatan masyarakat. Tentunya ini diinisiasi juga oleh kementeriannya Bu Nadia ya Bu ya. Tetapi kalau kita lihat antara tujuan dengan desain kebijakannya, yaitu desainnya ini kan melarang 100% rokok eceran. Jadi toko-toko kelontongan yang sementara ini ya mereka melayani pembelian itu larangan ini tentunya punya dampak ekonomi. Betul. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau niatnya adalah untuk melarang atau istilahnya mengurangi prevalensi dari anak-anak, maka sebetulnya tidak bisa hanya dengan melarang penggunaan penjualan rokok eceran. Bahkan pelarangan rokok eceran ini punya dampak ekonomi yang sangat signifikan. Ya, terutama kepada mereka ya toko-toko eceran, dan malah kebijakan ini menguntungkan ya para pemilik minimarket ataupun apa istilahnya franchise gitu ya yang sudah besar gitu. Jadi ini ada satu dampak yang tidak bisa kita abaikan begitu saja terkait ekonomi. Buat mereka para penjual toko eceran itu ya Mbak ya, itu sebenarnya mereka itu mendapatkan keuntungan yang signifikan dari menjual rokok eceran itu. Kalau kita lihat misalkan mereka bisa menjual dengan 2.500 sampai 5.000 per batang misalkan ya. Itu kan menambah margin mereka. Jadi mereka itu sangat bahagia sekali dan tentunya keuntungan pendapatan ini mereka gunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi dengan pelarangan rokok ini diberlakukan, mereka kehilangan. Dan juga kita juga tidak akan bisa 100% ya mengatakan bahwa rokok itu tidak beredar juga. Ya, saya membayangkan ini akan ada namanya penjualan ilegal. Jadi seseorang membeli di minimarket dengan jumlah yang besar karena memang kan tidak bisa eceran. Kemudian mereka akan mengambil untung juga untuk dijual ke pedagang-pedagang kecil. Nah, hal seperti ini saya kira butuh pengawasan. Sama seperti halnya kita mengawasi anak-anak kita yang selalu kedodoran. Tadi datanya dari Kementerian Kesehatan. Anak-anak kita ternyata prevalensinya makin tinggi untuk merokok. Sementara konsumsi rokok turun. Artinya perokok dewasa berkurang, perokok anak bertambah. Nah, pertanyaannya adalah selama ini pengawasannya seperti apa? Tidak hanya pengawasan dalam arti pemerintah, tapi bagaimana edukasi ke anak-anak kita juga. Edukasi yang aneh menurut saya, sementara tadi diakui juga oleh Bu Nadia, iklannya makin banyak, iklan rokok. Yang kedua yang saya kira perlu kita awasi adalah penggunaan rokok elektrik yang abai dari aturan PP ini. Jadi kalau seandainya rokok eceran tidak boleh, tapi rokok-rokok elektrik ya, vape itu berada di dekat-dekat masyarakat, terutama anak-anak, itu kan sama saja tidak memberikan pelarangan rokok buat mereka. Jadi mereka seolah-olah akan berganti karena mungkin mendapatkan rokok yang lebih sulit, ya akhirnya mereka merokok dengan menggunakan rokok elektronik, di mana dampak kesehatannya juga tidak kalah signifikan dengan rokok-rokok eceran. Jadi saya kira dalam mendesain kebijakannya kita perlu, pemerintah saya kira masih perlu banyak mendengar lagi dari masyarakat, terutama soal keadilan dan soal efektivitas dalam mencegah kelompok masyarakat tertentu untuk merokok.
Demikian. Baik Pak Ahmad. Baik, nanti kita juga akan melanjutkan perbincangan lagi ke Bu Nadia. Bagaimana Bu? Apakah ini juga harus dimasifkan ataukah kita harus melihat dulu apa urgensinya seperti apa? Mungkin pelarangannya terlebih dahulu atau menaikkan cukainya terlebih dahulu gitu. Tapi nanti kita akan membahasnya saat lagi ya untuk Ibu dan juga Bapak. Baik pemirsa, usai jeda jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dan Ahmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik. Baik, kita ke Ibu Nadia terlebih dahulu ya. Bu Nadia, tadi kan Mas Ahmad mengatakan bahwa ini juga ada dampak positif dan juga dampak buruknya juga ya Bu, terkait pelarangan rokok ketengan ini ya, atau rokok eceran. Tapi Bu, kalau merujuk pada kebijakan menaikkan cukai, waktu itu sempat dibahas juga oleh Kemenkes dan juga Kementerian Keuangan. Apakah kebijakan ini dulu yang harusnya dimasifkan terlebih dahulu sebelum pelarangan rokok eceran ini, Bu Nadia? Ya, jadi kita lihat lagi ya Mbak Lintang ya, kalau kita lihat dari data kita itu angka anak remaja yang merokok di Indonesia itu 13% dari populasi. Dan ini terjadi terus peningkatannya. Kemudian kita juga tahu bahwa 9 dari 10 pelajar di Indonesia itu mulai merokok pada usia 14 tahun. Di sisi lain yang juga kita harus ingat bahwa bukan hanya perokok aktif ya yang kemudian kita jadi concern kita, tapi bagaimana perokok pasif terutama pada usia anak-anak ini juga merupakan satu populasi yang tentunya harus kita lindungi ya dari dampak merokok ini. Nah, tadi dikatakan ya mana yang lebih duluan ya mau melakukan regulasi tentang pembatasan rokok ketengan atau pembatasan iklan-iklan ataupun juga tadi pengaturan tentang rokok elektrik atau dengan cukai. Jadi ini sebenarnya kita tahu bahwa upaya menurunkan prevalensi merokok atau mengendalikan perokok, karena kita tahu ya dampak daripada merokok ini sangat merugikan secara finansial dan juga secara kesehatan dan menjadi beban tentunya fiskal ke depannya. Oleh karena itu ini dilakukan secara multisektor dan salah satu bentuk upaya daripada pengendalian rokok di bidang fiskal itu adalah cukai rokok tadi. Jadi ini adalah suatu pendekatan yang sifatnya multi intervensi karena tadi tidak bisa satu intervensi yang lebih duluan kemudian yang lain belakangan, karena dampak yang kita ingin dapatkan untuk bisa mempercepat penurunan prevalensi ini adalah tentunya dengan dilakukan berbagai intervensi tergantung dengan tugas dan fungsi daripada masing-masing. Jadi tidak bisa artinya cukai dulu ya, artinya memang kita harus lakukan secara bersamaan begitu keluarnya PP ini dari sisi tentunya bagaimana pengaturan iklan yang kami tentunya akan meminta dukungan dari Kominfo, kemudian juga bagaimana pengaturan di satuan pendidikan yang artinya bersama dengan Kemendikbud itu juga akan kita lakukan bersama. Nah di bidang fiskal upaya yang dilakukan tadi adalah penerapan cukai. Baik Bu Nadia, lalu sejauh ini perkembangannya bagaimana Bu Nadia? Apakah sudah ada upaya-upaya serius untuk menurunkan prevalensi dari pelarangan rokok ketengan ini? Ya, artinya berbagai perubahan ya. Kita sebenarnya waktu itu sempat ingin melakukan revisi terhadap PP 109 yang sudah cukup lama ya, karena itu tahun 2015. Nah, dalam proses revisi tersebut kita kemudian melakukan perubahan Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang kemarin baru saja keluar Undang-Undang 17 tahun 2023. Dan setelah itu ada turunannya yaitu bentuknya PP 28 tahun 2024. Di dalam PP 28 tahun 2024 ini sudah mengakomodir ya berbagai revisi daripada PP sebelumnya, termasuk tadi pengaturan untuk rokok elektronik, kemudian pengaturan bagaimana informasi dan juga bagaimana bahaya merokok itu ada pada kemasan, dan juga pengaturan iklan daripada rokok, baik itu rokok elektronik maupun rokok konvensional. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan upaya-upaya kita ya untuk kemudian kita
melakukan penurunan prevalensi merokok ini. Selain tentunya kita punya kegiatan lain bagaimana mendorong daerah untuk terus memiliki perda dan perkada terkait kawasan tanpa rokok. Baik Bu Nadia, apakah ini nanti pelarangannya sudah akan dilakukan menyeluruh Bu? Ya, pasti ini akan kita terapkan ya, karena PP 28 tahun 2024 ini mengamanatkan bahwa begitu dikeluarkan undang-undang ini berarti pelaksanaannya sudah dapat dilaksanakan. Nah, mungkin masih ada hal-hal teknis yang harus kita turunkan dalam bentuk Permenkes. Ini yang nanti akan kita garap lebih lanjut ya, karena misalnya informasi dan bahaya dari perokok itu pada kemasan itu masih perlu ya kita lakukan lebih detail, dan nanti mungkin akan kita buat dalam bentuk PP tersendiri terkait itu, atau mungkin hanya Permenkesnya. Baik, kita ke Mas Ahmad mungkin. Mas Ahmad, tadi sudah dibicarakan bahwa ini juga tentunya harus ada sosialisasi begitu ya dari masyarakat juga, dan juga pengetahuan bagi anak-anak dan juga remaja. Kalau dari kacamata Mas Ahmad sendiri, sebenarnya pola pikir apa sih, mindset apa nih yang harus ditanamkan dari masyarakat, terutama anak-anak dan juga remaja terhadap rokok ini? Saya kira yang paling punya dampak signifikan ya dalam mencegah anak merokok itu adalah keluarga, orang tua. Jadi bagaimana pemerintah juga bisa melakukan edukasi kepada para orang tua. Ya, karena orang tua inilah yang kemudian memberikan uang kepada mereka, kan uangnya kan dari orang tua. Tetapi kalau seandainya orang tua memang tidak melakukan pengawasan, ya pada akhirnya anak kita tetap merokok. Dan cara mereka merokok itu tadi saya katakan, Mbak, agak aneh dengan pola pikir dengan melarang kebijakan eceran ini dengan anak-anak. Sebetulnya menurut saya tidak nyambung sama sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini bisa aja mereka menjual, membelinya di tempat yang tidak eceran. Ya, dan juga yang berikutnya adalah mereka juga bisa merokok dengan rokok yang lain, yaitu jenis elektronik. Yang saya kira itu kita nggak boleh kecolongan. Jadi kita dalam melihat kebijakan menurunkan preferensi anak nggak bisa separuh-separuh menurut saya. Apalagi kalau kita membuat gampang gitu ya, melarang rokok eceran, tetapi kita lupa ada dampak signifikan terhadap pencarian sebagian masyarakat kita, yaitu para pedagang eceran tadi. Dan yang ini belum dipikirkan oleh pemerintah, bahwa ada 40 juta loh orang yang menjual rokok eceran, dan 40 juta itu dikalikan 4 ya, karena mereka menangani beberapa 4 orang anak, tentunya mereka kehilangan mata pencaharian. Dan ini yang saya kira kita perlu kritisi. Prediksi saya aturan PP 28 ini ya akan ada judicial review-nya. Jadi dianggap ini tidak fair, tidak adil, dan juga tidak sesuai dengan target dari pemerintah sendiri, yaitu mengurangi prevalensi anak untuk merokok. Yang juga saya ingin tambahkan ya, Mbak Lintang, kalau boleh, saya kira pemerintah juga harus konsisten. Kalau seandainya memang pemerintah tidak setuju dengan rokok dikonsumsi oleh mereka, anak-anak dan juga masyarakat berpenghasilan rendah, menurut saya ya naikkan saja, yang tadi Mbak Lintang katakan itu tepat sekali, naikkan saja cukainya. Ya, dengan harga yang tinggi, meskipun ada di toko-toko eceran, saya kira mereka juga tidak akan bisa menjangkau harga rokok itu. Cuma kan persoalannya, rokok ini kan punya penerima negara, dalam hal ini adalah cukai. Kok saya melihatnya kebijakan pelarangan rokok eceran ini hanya untuk memudahkan secara administratif dalam mengkoleksi cukai. Kita tahu kalau rokok-rokok yang sifatnya eceran itu kan juga banyak rokok-rokok ilegal, ya, rokok-rokok yang tidak diterapkan cukai di situ. Tetapi kalau dengan kemudian hanya dijual dalam jumlah yang besar di toko-toko formal, ini memudahkan administrasi dan memudahkan untuk negara memperoleh cukai. Jadi sebenarnya ini kebijakan bermata dua. Satu sisi kesehatannya ada, tetapi kalau saya melihatnya lebih banyak kepada aspek penerima negaranya. Jadi ceritanya dari larangan rokok ini, negara ingin mencatat pembukuan yang lebih banyak lagi dari cukai yang sementara ini banyak dilakukan ilegal cukai, tidak berlaku cukainya di dalam toko-toko eceran. Sehingga sebetulnya menurut saya pemerintah harus lebih bijak juga ya dalam suasana ekonomi saat ini, antara prevalensi anak untuk merokok ini yang diterapkan menurut saya yang paling efektif adalah pengawasan dan juga pengurangan iklan-iklan rokok. Bagaimana mungkin anak-anak kita di sekolah olahraga bola volinya, bola basketnya misalkan, itu iklannya iklan rokok di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu. Nah itu yang kemudian dilarang menurut saya, Mbak, itu jauh lebih efektif dibandingkan
melakukan kebijakan larangan rokok eceran. Begitu. Baik, tentunya juga banyak sekali ya iklan-iklan rokok juga, dan mungkin nanti juga pemerintah juga akan mengintervensi ini, dan juga mungkin dari closing statement dari Bu Nadia, Bu, bagaimana Bu terhadap larangan ini, Bu? Mungkin bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, singkat saja. Ya, jadi kita tahu ya bahwa merokok ini memberikan dampak kesehatan yang tentunya cukup merugikan ya, dan pemerintah terus berupaya untuk menurunkan prevalensi dengan mengendalikan tentunya para perokok aktif ini. Artinya tadi yang disampaikan ya bahwa misalnya untuk mendapatkan margin tentunya bagi para penjual rokok yang ada, sebaiknya bukan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi lebih komprehensif bagaimana dampak ke depan dan kemudian finansial yang ditanggung oleh perokok tersebut maupun oleh negara ke depannya, itu yang tentunya harus menjadi concern utama kita bersama. Baik, untuk Mas Ahmad mungkin pesan Mas untuk pemerintah dalam menanggapi kebijakan ini, mungkin Mas Ahmad singkat saja. Saya kira untuk merokok ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah ya. Saya kira ini tanggung jawab semua untuk kita mengurangi anak-anak kita dari merokok. Tetapi dalam memunculkan kebijakan terkait rokok ini, pemerintah harusnya melihat komprehensif, terutama melihat dampak ekonomi kepada masyarakat tertentu yang mereka menjadikan ini sebagai mata pencaharian. Sebagaimana halnya negara juga membutuhkan cukai dari para perokok, mereka juga orang-orang kecil ini juga membutuhkan para perokok untuk membeli di toko mereka. Saya kira ini yang perlu diantisipasi ya oleh pemerintah, setidaknya harus ada program insentif untuk mereka yang dirugikan dari kebijakan ini. Demikian. Baik, terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Ahmad. Semoga kita harapkan prevalensi perokok aktif juga di Indonesia terus menurun, dan juga mungkin pemerintah juga agar lebih bijak lagi untuk melakukan kebijakan-kebijakan tentang merokok aktif, terutama bagi anak dan juga remaja. Terima kasih atas waktunya Bu Nadia dan juga Mas Ahmad. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Salam sehat. Mbak Lintang. Baik pemirsa, seperti apa aksi komunitas Medan Membaca dalam meningkatkan literasi di Desa Pakpak Barat? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.